Malam ini hadirin kita akan mempelajari apa tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Karena ternyata sebagian yang belajar nggak tahu apa tujuan dia untuk belajar. Kalaupun dia punya pandangan, ternyata pandangannya tidak selaras dengan penjelasan para ulama, sehingga ilmunya nggak berkah. Ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin punya ilmu, tapi tidak merubah, tapi tidak produktif dalam menghasilkan amal soleh, lalu amal soleh berikutnya. Ingat, dari awal kita sudah sitir penjelasan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama besar pada hari ini, ketika beliau menasehati kita, bukan hanya ilmu yang harus kita cari, tapi keberkahan ilmu atau ilmu yang berkah yang harus kita raih. Karena nggak setiap ilmu berkah, tidak setiap ilmu bermanfaat. Hadirin, untuk apa kita belajar? Untuk apa antum hafal Quran, belajar bahasa Arab, datang ke majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C? Kalau ada yang aktif berdakwah, untuk apa antum aktif sebagai panitia majelis, panitia kajian, atau buat majelis taklim di komunitas, di komplek, atau di sebuah wilayah? Apa tujuannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak tujuannya langsung dari pakarnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang hidup di tahun 97 sampai 161 Hijriah, seorang Syekhul Islam, mujtahid, alim. Kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, Sufyan fi zamanihi ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima. Sufyan Ats-Tsauri pada zamannya, dari rentan tahun 97 sampai 161 Hijriah, itu ibarat Abu Bakar dan Umar di era mereka berdua. Oh, luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri di zamannya itu ibarat Abu Bakar di zamannya dan Umar bin Khattab di zamannya. Jadi langsung dari pakarnya kita dengar, bukan dari kata A, kata B, kata C, kata D. Ini pakarnya. Kita langsung dengar dari lisan salafus saleh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sebagaimana yang termaktub dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim. Lalu antum bisa cek juga dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih karya siapa? Ibn Abdul Bar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari, ilmu itu dituntut, ilmu itu dikaji, ilmu itu dibahas semata-mata untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Beliau pakai kata innama, jadi semata-mata tujuannya tuh untuk itu, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertakwa. Jadi antum datang nih untuk bertakwa, bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk sekedar cari teman, walaupun kalau cari teman yang baik itu bagus, tapi yang kita maksud tujuan yang lain. Ada yang datang cari jodoh, kajian di situ bening-bening bro, di situ aja gitu. Niatnya udah beda.
Nggak ada penjelasan ulama, datanglah ke kajian untuk cari yang bening, itu nggak ada. Nggak ada, mana penjelasannya. Kita datang biar bisa takwa sama Allah. Ada yang datang untuk status, untuk pengakuan. Hadirin, kita nggak bicarakan orang lain, kita bicara tentang diri kita. Masih ingat konsep yang selalu kita ingatkan, innama kanu yata'allamuna al-ilma li anfusihim. Para salaf dulu itu belajar ilmu untuk diri mereka, bukan untuk ditembakkan ke orang lain. Untuk diri kita dulu nih, untuk bertakwa. Jadi bukan untuk sekedar jadi pintar agama, walaupun pintar bagus. Tapi kalau pintar tanpa takwa apa artinya? Bukan hanya sebatas hafal ayat A, hafal hadis, hafal penjelasan para ulama, bukan. Bukan untuk jamaah yang banyak, bukan juga. Dan sekali lagi kita bicarakan diri kita, bukan kita bicarakan orang lain. Lalu menariknya apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Famin thamma fuddil falaula dzalika lakana kasairil asya. Oleh karena itu ilmu agama dimuliakan dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama tuh beda. Kalau bahasa kita ilmu agama tuh uniknya tuh di sini. Kalau hanya sekedar pintar, jago, hebat, maka sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau hanya sekedar kita bisa pintar, kita bisa hafal rumus, kita hafal kaidah, itu bedanya sama ilmu fisika apa? Bedanya dengan ilmu nahwu apa? Bedanya dengan ilmu kimia apa? Kalau ilmu-ilmu yang lain, kita belajar biar pintar, atau belajar bisnis biar pintar, belajar akuntansi biar tahu pembukuan, biar tahu neraca, biar tahu cash flow, atau belajar bahasa Inggris biar pintar bahasa apa? Bahasa Jerman, kan biar pintar bahasa Inggris. Tapi ilmu agama bukan itu, hadirin. Bukan biar pintar. Walaupun pintar bagus, tapi bukan itu goal utamanya. Bukan itu tujuan besarnya. Bukan itu core value-nya. Intinya agar kita bertakwa kepada Allah. Apa fungsinya pintar kalau sesat? Kita sudah bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang Mu'tazilah, utu zaka'a walam yu'tu zaka'a. Mereka dikasih kecerdasan, tapi mereka tidak dikasih kebeningan hati untuk tunduk kepada Allah, untuk taslim kepada dalil, untuk nyerah. Diotak-atik lagi, kasih kaidah lagi karena merasa cerdas. Kalau hanya pintar, apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Abu Jahal kan cerdas. Tapi kok dinamakan bapaknya kebodohan? Ya itu tadi, kok bodoh banget kecerdasan seperti itu tidak digunakan untuk menerima firman Allah. Itu kan bodoh. Makanya namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Hadirin. Ini tujuan yang harus kita tetapkan. Karena ibarat, analoginya simpel. Antum dari awal beda tujuan, itu mempengaruhi semuanya. Ketika antum keluar dari rumah, bahkan sebelum antum keluar dari rumah, antum harus pastikan satu hal, saya mau kemana. Kenapa? Karena tujuan menentukan rute. Tujuan menentukan alat transportasi. Antum bisa naik bus, naik angkot, naik busway, naik taksi, naik ojek. Itu kan tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Ketika antum positif mau ke Palembang, berarti antum nggak bisa naik Gojek, kan gitu. Tujuannya udah beda. Ketika antum belajar, apa tujuan antum? Kalau hanya biar pintar, keliru. Antum nggak akan sukses di sini.
Kalau hanya pinter cari ilmu lain aja, kata Sufyan Ats-Tsauri. Fuddil, ilmu agama berbeda itu karena ininya. Tujuan antum belajar bukan jadi ulama. Walaupun jadi ulama bagus, tapi jadi orang bertakwa itu dulu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar pada hari ini, kata beliau dalam salah satu majelisnya, al-maqsudu minal ilmi qiyamuka liwadhifatil ubudiyyati lillah. Tujuan dari ilmu agar Anda bisa menunaikan tugas Anda bertauhid dan beribadah kepada Allah semata. Itu tujuan ilmu. Bukan yang lain. Tujuan ilmu itu. Bukan biar dapat 9, dikenal ustadznya, enggak, bukan itu. Walaupun kalau dapat, dzalika fadlullah yu'ti may yasha, tapi bukan itu intinya. Oleh karena itu kita bukan bermaksud untuk merendahkan kepintaran, hafalan, kemampuan, nilai yang bagus, bukan. Kita cuma katakan jangan berhenti sampai di sana. Karena itu bukan tujuan. Yang bilang bukan saya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tujuannya agar kita tunduk, kita belajar nih biar tunduk sama Allah. Ilmu itu bukan sebuah ensiklopedia berjalan, cuman tahu A, tahu B, tapi prakteknya nonsen. Harus ada perubahan, hadirin. Makanya kan para salaf dulu nggak lama belajar, kelihatan tuh perubahan dari khusyuknya, cara jalannya berubah. Yang dulunya bukan petantang-petenteng, ujub, angkuh, jadi tawadhu. Karena ilmunya bermanfaat, jelas, clear tuh tujuannya clear. Kalau tujuannya tidak jelas, terombang-ambing antum. Akhirnya nggak jelas arahnya, datang ke sana, datang ke sini. Tujuannya tuh itu, dan pakarnya yang bilang. Abu Bakar di zamannya yang bilang, Umar di eranya yang bilang, rahimahullah. Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah, bukan hanya jadi pintar, untuk jadi soleh. Masih ingat nggak contoh atau cerita dari salah satu ustadz sepuh yang saya sempat sampaikan di sini? Ketika beliau meliburkan kajiannya tanpa sebab, terus murid-muridnya bingung. Lalu murid-muridnya datang ke ustadznya, terus minta kajian lagi, ayo dong kita kajian. Lalu apa kata gurunya? Saya mau tanya sama kalian, kalian ini belajar selama ini mau jadi murid yang soleh atau mau jadi murid yang pintar? Itu kata sang ustadz, pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Lalu dilanjutkan kata gurunya, kalau ingin jadi murid yang pintar, kita kajian hari ini, saya siap nih, saya punya waktu. Tapi kalau tujuan kalian jadi murid yang soleh, ya mbok ya kajian kemarin diamalin dulu, minta lagi. Ini kajian kemarin belum diamalin. Kajian bulan lalu belum diamalin, ngapain minta-minta terus? Katanya mau jadi soleh. Hadirin yang dia, itu inti dari ilmu, itu tujuannya. Tujuannya demikian, untuk bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan harusnya ini menjadi sebuah angin segar buat antum. Iya. Karena kalau tujuan ilmu harus jadi ulama, kira-kira berapa persen dari antum yang berhasil nanti? Kalau tujuan ilmu, tujuan ngaji harus jadi ulama, sekali lagi berapa persen dari antum yang berhasil? Coba saya lihat muka-mukanya dulu nih. Boleh mau tahu pandangan saya? Jujur ya, kayaknya harapannya tipis nih hadirin. Bukan gak ada harapan, ada, tapi paling beberapa.
Tapi alhamdulillah bukan itu, dalam tanda kutip ya. Sekali lagi tidak ada maksud merendahkan ulama, justru kita berusaha memuliakan mereka, tetapi bukan hanya sebatas itu. Tujuannya jadi orang bertakwa. Kalau tujuannya jadi bertakwa, baik jadi ulama atau enggak kejadian jadi ulama, harapan itu besar apa kecil? Besar, besar. Besar ini. Asal mau tunduk sama Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ilmu adalah agar bertakwa. Pertanyaannya apa makna takwa? Materi kita bukan tentang ketakwaan, mungkin ada waktu lain kita bahas. Tapi inti takwa kan ada beberapa definisi. Kalau kita baca penjelasan para salaf rahimahumullah atau radhiyallahu taala anhu, di antaranya kan penjabaran yang simpel dari Hasan Al-Basri. Kata beliau, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada definisi yang lebih detail dan ini direkomendasikan banyak para ulama seperti definisi Talaq bin Al-Habib. Tapi intinya kan hampir sama, cuman lebih detail aja. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqabah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah karena berharap akan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu Allah karena takut akan azab Allah. Intinya sama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sepakat takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, pertanyaannya, kapan seseorang rela diperintah-perintah dan dilarang-larang? Kapan, hadirin? Kapan seseorang rela diperintah-perintah oleh pihak lain dan dilarang-larang oleh pihak lain? Ya, pada saat dia merasa kecil, pada saat dia merasa bodoh, pada saat dia merasa kerdil, pada saat dia merasa rendah. Pada saat itulah dia mau diperintah dan mau dilarang. Kan begitu hadirin sekalian. Seorang Meijen misalnya. Meijen bintang berapa? Bintang 1 atau bintang 3? Bintang 2. Diperintah beli ketoprak sama bintang 4. Kira-kira responnya apa? Siap dan, Masya Allah. Siap dan, ketoprak tuh. Cabainya 2/3. Siap dan. Walaupun bingung juga, 2/3, siap dan aja. Begitu, tapi antum yang beli sendiri, jangan suruh ajudan, siap dan. Pas beli ke tukang ketoprak, ketemu kopral. Mau beli apa dan? Boleh nitip sekalian enggak? Kira-kira siap dan lagi? Enggak. Kenapa? Padahal perintahnya sama, permohonannya sama. Karena itu tadi. Nggak ada ceritanya CEO diminta sama seorang OB. Karena justru sebaliknya. Kenapa OB mau disuruh-suruh? Karena merasa kecil, merasa rendah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada setiap OB, apalagi OB yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya bicara dari satu sisi, tidak ada maksud ke sisi-sisi yang lain, hadirin. Nah, begitu juga
dengan dunia ilmu, hadirin. Ini yang sering dilupakan sama kita. Karena tujuan dari ilmu siap diperintah dan siap dilarang oleh Allah, maka suasana majelis ilmu itu harus berisi orang-orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, merasa diri bodoh. Jadi atmosfernya harus demikian. Kalau nggak bisa. Kalau nggak berat. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebutkan beberapa nukilan karena masalah ini masalah fundamental dalam dunia ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadirin, siapa yang nggak tahu Majmu' Syarah Muhadzab? Itu buku besar dalam fikih mazhab Syafi'i secara khusus dan fikih perbandingan mazhab secara umum. Al-Imam Nawawi menjelaskan, dan sebagian ulama menggadang-gadang kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sampai akhir, maka itu buku fikih terbaik di dunia. Padahal beliau meninggal. Sampai bab apa? Bab riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayufli. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan, wa izzin nafsi, dan dengan jiwa yang tinggi, lalu dia sukses, dia berhasil. Nggak ada orang begitu, kata Imam Syafi'i. Nggak ada. Nggak ada satupun orang yang belajar dengan mengandalkan kekuasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, dia bisa seenaknya aja, lalu dia berhasil jadi ulama Rabbani begitu, atau sukses di dunia ilmu, dunia dakwah. Nggak ada. Atau wa izzin nafsi, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang besar, merasa diri hebat, merasa diri penting, lalu sukses, gak ada. Bukan saya yang bilang, Imam Syafi'i yang bilang. Orang aktif di dunia dakwah, di dunia kajian, merasa diri besar, merasa diri ini, karena merasa punya uang, sukses, gak ada, kata Imam Syafi'i, gak ada. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil aishi wa khidmatil ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut ilmu agama bidhullin nafsi, dengan kerendahan hati, direndahkan, merasa diri rendah. Ingat, merasa diri rendah, merasa diri kecil, wa dhikil aish, dan fokus belajar sehingga dia nggak bisa nikmatin fasilitas dunia sebagaimana pihak lain. Wa khidmatil ulama, lalu dia berkhidmat, dia melayani ahli ilmu, ulama, aflah, itu yang sukses. Itu yang sukses. Karena orang tidak mungkin melayani pihak lain kecuali dia merasa diri rendah, dia merasa diri kecil, dia tawadhu, rendah hati, baru dia mau melayani orang. Nggak ada orang yang merasa angkuh mau melayani orang. Itu yang sukses. Dan ini bukan ucapan Imam Syafi'i saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, hadirin. Syekhul Islam. Yang meriwayatkan dari beliau Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Antum tahu apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang Sufyan bin Uyainah rahimahumullah? Kata Imam Syafi'i, wajadtu ahaditsal ahkam kullaha inda ibni Uyainah siwa sittati ahadits. Aku mendapatkan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang hukum semuanya dari Sufyan bin Uyainah, kecuali 6 hadis aja yang aku nggak dengar dari beliau, yang aku nggak dapatkan dari beliau. Semuanya dari beliau,
kecuali 6 hadis. Ya Allah, Imam Syafi'i yang bilang, rahimahullah. Ulama besar. Kalau Imam Syafi'i bilang begitu, siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Apa penjelasan Sufyan bin Uyainah tentang karakter penuntut ilmu? Karakter orang-orang yang duduk di majelis, duduk di kajian, datang kajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kata Sufyan bin Uyainah, innama manzilatul ladzi yatlubul ilma yantafi'u bihi. Sesungguhnya kedudukan orang-orang yang belajar ilmu agama lalu mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya berkah, bukan hanya sekedar pintar. Apa kata beliau? Bimanzilatil abdi. Kedudukannya seperti hamba. Yatlubu kulla syai'in yurdi sayyidah. Yang meminta segala hal yang membuat ridho tuannya. Yatlubu tahabbuba ilaihi wa taqarruba ilaihi wal manzilata indah. Seorang hamba yang meminta segala apapun yang membuat tuannya ridho, Robnya ridho. Berusaha mencari cintanya, berusaha mendekat kepadanya, dan berusaha mencari kedudukan mulia di sisinya. Li'alla yajida indahu syai'an yakrahu. Dan juga berusaha menghindari hal-hal yang gak disuka sama tuannya atau Robnya tersebut. Itu tuh. Jadi hamba, abad atau sahaya. Hadirin, kalau udah bicara hamba, sahaya, atau kalau bahasa ini bicara budak, itu nggak ada harganya lagi, nggak ada harga. Jadi mau jadi penuntut ilmu sejati, mau ilmunya berkah, itu jangan bawa-bawa harga diri, hadirin. Itu kata Sufyan bin Uyainah, jangan bawa harga diri, jangan bawa gengsi, jangan bawa keangkuhan. Dan masa anak nggak di ini, masa harusnya kan dia nggak ada anak-anak tuh nggak ada. Karena yang dia cari adalah bagaimana Allah ridho sama dia. Udah nggak bawa-bawa harga diri lagi, nggak bawa gengsi lagi. Menjaga izah keislamannya ya, tapi kalau pribadinya enggak. Menjaga marwah ilmu ya, menjaga marwahnya iman ya. Tapi pribadi enggak. Itu penuntut ilmu tuh, abad kata Sufyan bin Uyainah, abad. Antum harus sampai titik itu. Yang abad hamba yang dipikirkan gimana cari ridhonya, bagaimana dicintai olehnya, bagaimana bisa dekat sama dia subhanahu wa ta'ala, gimana bisa berada di kedudukan tinggi di sisinya, itu aja. Dan gimana biar Allah gak marah sama saya, udah. Gimana Allah gak marah? Itu poin. Jadi udah gak bicara apa ego tuh dijatuhin. Dunia ilmu itu dunia yang menjatuhkan seluruh ego kita, menjatuhkan seluruh gengsi kita.